pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar kimia yang melandasi perhitungan kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hipotesis Avogadro. Pada video pembelajaran kali ini, hukum-hukum dasar kimia bagian kedua, kita lebih fokus mempelajari hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Proust, sehingga hukum perbandingan tetap ini dikenal juga sebagai hukum Proust. Hukum Proust menyatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, ketika Proust melakukan percobaan, ada beberapa yang dapat dia simpulkan. Yang pertama, pada molekul air, perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen selalu tetap, yaitu 11% hidrogen dan 89% oksigen, atau perbandingan massa hidrogen dan oksigen itu sama dengan 1:8. Yang kedua, pada molekul karbon dioksida, perbandingan massa karbon dan oksigen itu selalu tetap, yaitu 27,3% karbon dan 72,7% oksigen, atau perbandingan karbon banding oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Yang ketiga, pada senyawa natrium klorida, perbandingan massa natrium dan massa klorida selalu tetap, yaitu 39% natrium dan 61% klor, atau perbandingan massa natrium dan massa klor dalam senyawa natrium klorida adalah 2:3. Menurut percobaan yang dilakukan Proust bahwa perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen dalam senyawa air itu adalah perbandingannya 1:8. Nah, jika perbandingannya tidak 1:8, pasti di sini ada salah satu reaktan yang bersisa. Untuk itu kalian dapat perhatikan tabel berikut ini. Nah, dalam tabel di sini kalian dapat perhatikan hidrogen yang tersedia adalah 1 gram dan massa oksigen yang tersedia 8 gram. Maka massa air yang terbentuk sesuai dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya, bahwa perbandingan massa unsur-unsur zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Jadi massa air yang terbentuk 1 ditambah 8 adalah 9. Nah, kalau perbandingannya pembentukan air, perbandingan hidrogen dan oksigen 1:8, maka di sini tidak ada massa reaktan yang bersisa. Semua terpakai bereaksi. Kemudian yang kedua, 2 hidrogen 2 gram dan massa oksigen 16 gram. Nah, kalau kita sederhanakan perbandingannya 2:16, disederhanakan jadi 1:8. Nah, sehingga terpakai semua, tidak ada reaktan yang bersisa di sini, maka massa air yang terbentuk sesuai hukum Lavoisier 2 ditambah 16 sama dengan 18 gram. Dan massa reaktan yang bersisa tidak ada. Contoh yang ketiga di sini, massa hidrogen 3 gram, massa oksigen 8 gram. Maka jika kalian perhatikan perbandingannya 1:8 untuk hidrogen dan oksigen, di sini oksigen 8, maka yang akan terpakai di sini massa hidrogen hanya 1 gram. Dan massa air yang terbentuk adalah 9 gram. Mengapa 9 gram? Karena oksigen ada 8 gram, sedangkan hidrogen di sini yang terpakai hanya 1 gram. 1 ditambah 8, 9 gram. Nah, ada sisa di sini. Massa reaktan yang bersisa yaitu hidrogen. Hidrogen ada 2 gram. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, hidrogen 2 gram, massa oksigen 20 gram. Maka perbandingannya kalau hidrogen 2 gram, maka massa oksigen perbandingannya harus 16 gram. Jadi di sini ada reaktan yang bersisa. Perbandingannya di sini 1:8 atau 2:16, sehingga oksigen yang terpakai di sini yang bereaksi adalah sebanyak 16 gram.
maka massa air yang terbentuk 2 ditambah 16 itu adalah 18. Nah, tentunya kalian bertanya, tidak sesuai dengan hukum kegagalan massa, karena massa saat sebelum sama dengan massa saat sesudah reaksi. Nah, kalian boleh jumlahkan jika massa hidrogen 2 gram, massa oksigen 20 gram, sedangkan massa air 18 gram. Nah, sedangkan 2 ditambah 20 harus 22. Ingat, di sini ada massa reaktan yang bersisa. Ini 4 gram massa reaktan yang bersisa. Sehingga jika kita jumlahkan massa saat sebelumnya 2 ditambah 20, 22, massa hasil reaksi atau produk yaitu 18 ini ditambah dengan 4 gram, nih, maka hasilnya 22 gram. Jadi sesuai dengan hukum Proust dan juga hukum kegagalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, ketika kita membahas hukum Proust, tentu tidak lepas dari komposisi unsur dalam suatu senyawa. Sehingga kali ini kita akan menentukan komposisi unsur dalam suatu senyawa. Kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Kawat tembaga dibakar sehingga membentuk tembaga oksida sesuai dengan reaksi berikut. 32 gram tembaga ditambah dengan 8 gram gas oksigen menghasilkan 40 gram tembaga oksida CuO. Berapa persenkah massa atau perbandingan massa unsur Cu banding O dalam senyawa CuO? Nah, yang ditanyakan di sini adalah persentase massa. Maka kita dapat gunakan rumus sebagai berikut, yaitu tentunya persen yang kita hitung, maka rumusnya massa unsur bahagi massa senyawa dikali 100%. Nah, pertama kita akan cari persentase massa Cu dalam senyawa CuO, yaitu massa unsur Cu dibahagi massa unsur senyawa CuO dikali dengan 100%. Maka kita lihat massa Cu di sini adalah 32 gram dan massa CuO ini adalah 40 gram. 32 dibahagi 40 dikali 100% sama dengan 80%. Kemudian untuk persentase oksigen dalam senyawa CuO dapat kita hitung sebagai berikut. Jadi massa oksigen dibahagi massa senyawa CuO kali 100%. Maka massa oksigen di sini adalah 8 gram dibahagi 40 gram. 40 dikali 100% didapat 20%. Jadi untuk massa Cu adalah 80% dan massa oksigen 20% dalam senyawa CuO. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah perbandingan massa tembaga dan oksigen dalam senyawa oksida tembaga berikut berdasarkan percobaan. Penentuan massa tembaga dan oksigen berikut. Nah, di tabel ini kalian perhatikan ada 2 kali perlakuan percobaan dengan massa tembaga dan massa oksigen masing-masing. Nah, percobaan 1, untuk itu kita akan menghitung massa tembaga banding massa oksigen. Itu kalau diperhatikan pada percobaan 1, massa tembaga adalah 6,842 dan massa untuk oksigen 1,62. Maka perbandingannya 3,96 banding 1. Kemudian percobaan yang kedua, untuk massa tembaga 9,48 dan perbandingannya untuk massa oksigen itu 2,39 sehingga didapat 3,96 banding 1. Nah, kalian dapat perhatikan pada percobaan 1
perbandingan massa tembaga banding massa oksigen adalah 3,96 banding 1, dan pada percobaan yang kedua, perbandingan massa tembaga dan massa oksigen 3,96 banding 1. Jadi sesuai dengan hukum Proust, hukum perbandingan tetap. Contoh soal yang kedua, yaitu perbandingan natrium dan klor dalam senyawa natrium klorida selalu tetap, yaitu 39% natrium banding 61% klor. Analisis terhadap dua sampel garam dapur diperoleh data sebagai berikut. Nah, ada dua sampel di sini dengan masing-masing massa perbandingan massa natrium dan klor dan juga massa garam natrium klorida yang terbentuk. Di sini pertanyaannya, tunjukkan data tersebut sesuai dengan hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Nah, sampel 1 kita akan analisis satu persatu. Sampel 1, persentase natrium, yaitu massa natrium dibagi dengan massa natrium klorida dikali 100%, maka massa natrium pada sampel 1 adalah 0,230 dibagi massa natrium klorida 0,585 kali 100%, maka didapat hasilnya adalah 39%. Kemudian persentase untuk klor. Persentase untuk klor, massa klor dibagi massa natrium klorida dikali 100. Nah, klor di sini 0,355 bahagi dengan natrium klorida 0,585 dan didapat persentasenya 61%. Nah, kemudian kita lihat sampel yang kedua. Persentase natrium. Rumusnya massa natrium dibagi massa senyawa natrium klorida dikali 100. Massa natrium pada sampel 2 0,345 bahagi dengan 0,8775 didapat 39%. Persentase klor, rumusnya massa klor dibagi massa natrium klorida dikali 100%. Klor di sini, massa dari klor adalah 0,5325 dibagi dengan 0,875 dikali 100% didapat 61%. Nah, kalian dapat perhatikan persentase yang di soal dikatakan di sini yaitu 39% natrium dan 61% klor. Dari jawaban yang kalian dapatkan di sini, untuk sampel 1, natriumnya, persentase natrium adalah 39 dan sampel 2 39 sesuai. Kemudian untuk persentase klor di sampel 1 61 dan sampel yang kedua sama 61. Jadi terbukti soal ini, ilustrasi ini sesuai dengan data yang ada di tabel ini, sesuai dengan hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Demikianlah video pembelajaran untuk hukum-hukum dasar kimia bagian yang kedua. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.